Yang penting adalah ketika menjatuhkan pidana kepada mereka tidak boleh sama antara koruptor dengan rakyat biasa ketika melakukan kejahatan yang sama. Di mana apa? Orang yang kaya punya status sosial tinggi, remisinya itu selalu ada di bulan puasa, di hari kemerdekaan, di hari-hari besar, dan remisinya banyak. Sedangkan rakyat biasa tidak mendapatkan remisi yang tinggi. Ini justru menyindirnya harusnya negara, karena Undang-Undang Dasar memerintahkan, hai Anda, negara dan pemerintah, berikanlah makanan dan minum kepada orang-orang yang tidak bisa makan dan minum, sehingga mereka bisa hidup dan tidak mencuri. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini diminta tanggapan Rumah Pancasila ya, tentang Mahkamah Agung yang kebetulan menjatuhkan putusan ya, membatalkan PP nomor 99 tahun 2012. Sehingga para koruptor ini mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku kejahatan lain dalam hal mendapatkan remisi. Jadi pertimbangan Mahkamah Agung itu adalah narapidana atau pelaku kejahatan atau warga binaan itu bukan hanya sebagai objek, tapi mereka juga adalah subjek. Sama-sama manusia, sehingga mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi dan rehabilitasi. Karena itu adalah reintegrasi sosial yang harus dilakukan oleh lembaga permasyarakatan di dalam membina manusia yang buruk menjadi manusia yang baik. Karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa setiap manusia ketika mengalami kekilafan itu adalah hal yang manusiawi dan normal. Bagaimanakah pendapat Rumah Pancasila? Sebelum itu kita lihat dulu para netizen ini. Yang pertama dari Ismail Utsman. Peraturan yang enak-enak dibuat untuk orang atas dan tajam menusuk sampai ke jantung untuk golongan bawah. Mantap negeriku. Kemudian dari Putri A.R. Undang-undang buat koruptor beda enggak? Sih sama undang-undang buat maling. Intinya sama-sama ngambil hak orang lain. Nah, sekarang bagaimana pendapat Rumah Pancasila? Tujuan dibuatnya hukum itu adalah pertama untuk keadilan, yang kedua untuk manfaat, dan yang ketiga itu adalah untuk kepastian. Kalau kita berbicara keadilan, maka keadilan yang berlaku di mimbar hukum Indonesia adalah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Runutnya adalah Pancasila. Nah, oleh karena itu berbeda hukumannya antara pencuri yang dilakukan untuk makan dan minum dengan pencuri yang dilakukan untuk memperkaya diri. Hukumannya beda. Bagi orang yang mencuri untuk makan dan mempertahankan hidup dalam bentuk apapun, bisa buat makan, bisa untuk mengobati anaknya yang sakit, keluarganya yang sakit, dan lain sebagainya, itu hukumannya harus lebih ringan. Bahkan diperbolehkan untuk memberikan hukuman percobaan. Ini adalah keadilan. Tujuan hukum, keadilan, pengertiannya seperti ini. Tetapi bagi mereka yang sudah kaya, kemudian mencuri, maka hukumannya harus maksimal. Apalagi kalau mereka itu adalah pejabat negara. Apalagi kalau mereka itu berpendidikan tinggi. Apalagi kalau mereka itu punya status sosial tinggi. Maka mereka harus dihukum yang seberat-beratnya. Tetapi nanti kalau soal remisi, yaitu setelah mereka dibina di lembaga permasyarakatan kan dilihat perilakunya. Semakin dia menjadi baik, maka tentunya mereka mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan remisi. Rumah Pancasila setuju. Tetapi hukumannya harus berbeda. Oleh karena itu umpama orang yang curi untuk makan, hukumannya adalah percobaan. Orang yang curi dari uangnya rakyat, padahal dia punya mobil, punya rumah mewah,
punya uang di tabungan, maka dia harus dihukum umpamanya 20 tahun penjara. Ini perbedaannya. Atau orang yang mencuri dalam keadaan miskin, hanya sebagai tukang beca atau tukang songkrok. Bukan mengatakan tukang beca atau tukang songkrok pencuri, bukannya. Ini contoh, hanya contoh. Dia mencuri dengan orang yang korupsi berbeda. Yang mencuri ini umpamanya dihukum hanya 1 tahun, 6 bulan. Yang ini 20 tahun. Dapat remisinya harus sama. Tukang becak pun harus dapat remisi umpamanya 2 bulan. Yang koruptornya pun harus dapat remisi 2 bulan. Jangan kita permainkan hukum. Karena dia ini koruptor, punya uang, bisa lobby kemana-mana, remisinya bisa 6 bulan, remisinya bisa 1 tahun. Sedangkan yang ini, remisi tidak dapat karena orang miskin dan tidak punya uang. Tidak punya tempat untuk lobby. Jangan seperti itu. Nah, pengertian tujuan keadilan adalah seperti itu. Maka pengertiannya adalah kepada yang sama diberikan sama, kepada yang berbeda diberikan berbeda. Itu adalah pengertian keadilan. Contohnya adalah kepada anak kecil kasih uangnya 5.000, kepada anak yang besar umpamanya sekolah dikasih uang 50.000. Kuliah sama SD berbeda. Sama dengan hukuman bagi rakyat jelata dan orang yang punya pendidikan, status sosial, dan pejabat tinggi. Ini keadilan. Yang kedua, kita harus melihat mengenai manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Kita memberikan hukuman atau kita memberikan remisi kepada seseorang. Manfaat itu di dalam hukum contohnya begini. Saya orang tua, punya kendaraan, punya anak yang masih balita dan kecil, dan ada beberapa anak yang sudah gede, punya istri, punya keluarga. Suatu pagi ketika saya mengundurkan mobil, secara tidak sengaja anak saya berada di belakang, saya tabrak dan dia meninggal. Apakah saya harus dihukum? Ini asas manfaatnya berkata, kalau hukuman dilakukan, maka yang mengalami kerugian adalah 1, istri dan anak-anak saya yang lain. Karena kehilangannya 2, kehilangan adiknya mereka, anaknya juga dari istri saya, dan juga kehilangan saya sebagai kepala keluarga yang mencari penghasilan. Padahal ini hanya akibat kelalaian. Maka hukuman harus memperhitungkan apakah perlu untuk dipenjara. Karena begitu dipenjara, keadilan bagi keluarganya juga tidak didapat. Dan yang kedua adalah permasalahan yang timbul, negara harus mengeluarkan dana. Manfaat harus dihitung gitu. Bagi koruptor, ya penting mereka harus dihukum. Bagi rakyat jelata, apakah manfaatnya yang didapatkan oleh mereka kalau mereka mencurinya untuk makan? Ini justru menyindirnya harusnya negara, karena Undang-Undang Dasar memerintahkan, hai Anda, negara dan pemerintah, berikanlah makanan dan minum kepada orang-orang yang tidak bisa makan dan minum, sehingga mereka bisa hidup dan tidak mencuri. Oleh karena itu tidak ada manfaat untuk menghukum mereka yang mencuri untuk makan dan minum. Yang dihukum adalah mereka yang menjadi koruptor. Remisi diberikan tetap harus sama. Sedangkan tentang kepastian ini adalah bahwa syaratnya adalah kepada setiap orang harus mendapatkan hak yang sama. Maka ketika membicarakan tentang remisi, diberikan harus sama kepada narapidana koruptor dan narapidana biasa, Rumah Pancasila sepakat. Demi kepastian hukum, karena fungsi daripada lembaga permasyarakatan setelah seseorang dihukum itu adalah membina. Ketika dilakukan pembinaan dan kemudian dilihat bahwa orang ini sudah menjadi baik, sudah menjadi manusia kembali, sudah siap untuk kembali kepada masyarakat dan berperilaku baik, maka dia akan dikurangi hukumannya. Yang penting adalah ketika menjatuhkan pidana kepada mereka tidak boleh sama antara koruptor dengan rakyat biasa ketika melakukan kejahatan yang sama. Yang koruptor, yang sudah kaya, punya jabatan, ini hukumannya harus maksimal dan lebih tinggi. Sedangkan bagi rakyat biasa yang mencuri untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, ini hukumannya harus lebih ringan. Kalau remisinya harus sama, Rumah Pancasila sepakat. Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang tepat dan baik bagi kita semua. Tetapi nanti di dalam pelaksanaannya, semoga nanti lembaga permasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam hal memberikan remisi. Karena biasa yang terjadi adalah seperti itu. Di mana apa? Orang yang kaya punya status sosial tinggi, remisinya itu selalu ada. Di bulan puasa, di hari kemerdekaan, di hari-hari besar, dan remisinya banyak. Sedangkan rakyat biasa tidak mendapatkan remisi yang tinggi. Ini dari Rumah Pancasila.
Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan tolong berikan komentar ya, sama subscribe Rumah Pancasila, berikan komentar Anda, ikut membantu untuk saling memberikan masukan tentang pengetahuan hukum bagi kita semua, sehingga kita tidak saling memusuhi satu dengan yang lain di Rumah Indonesia. Rumah Pancasila sepakat dengan putusan Mahkamah Agung. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu menjaga kesehatan di Rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.